Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Dalam video ini saya ingin mereview pakaian dari Lopah Petawaran saya ya. Sebelumnya untuk pusaka ini pernah saya review pada video-video sebelumnya ya. Dan ketika pertama kali saya dapatkan untuk pusaka ini tidak ada pakaiannya atau tidak ada sarungnya ya. Jadi ini saya buat mengikuti dari kaidah atau pakemnya begitu. Nah, untuk sebenarnya pakaian daripada Lopah Petawaran itu sangat mewah ya. Kalau untuk pusaka-pusaka Lopah Petawaran yang masih original itu kebanyakan dihiasi dengan penduk ya. Penduk itu yang menutupi pakaian ini dengan perak begitu. Jadi yang masih original itu yang sepuh-sepuh yang masih lengkap itu biasanya untuk pakaiannya ini dilapisi dengan perak, full perak. Nah, untuk pakaian Lopah Petawaran itu saya lihat dari beberapa referensi, ada yang menggunakan seperti sampir seperti ini, ada yang polos seperti ini saja, tidak menggunakan sampir. Jadi dia polos seperti ini saja, tidak menggunakan bagian sampir yang atas. Nah, kalau untuk yang menggunakan sampir, dia biasanya ada aksesoris atau tambahan seperti ini ya, seperti bagian yang memanjang ini, atau ada yang meliuk ke bawah gini. Jadi saya menggunakan yang seperti ini. Untuk membuat pakaiannya ini saya juga mencari rujukannya untuk referensi bagaimana umumnya pakaian Lopah Petawaran itu. Ada yang seperti ini saja tanpa sampir, ada yang menggunakan sampir, tetapi untuk biasanya menggunakan sampir ini ada tambahannya begitu ya, ada hiasannya lah begitu. Nah, saya menggunakan yang seperti ini. Nah, untuk bahan yang saya gunakan ini ialah dari bahan yang sudah ada. Jadi saya pernah memaharkan keris dengan warangka atau pakaian yang sudah tidak bisa digunakan, yang sudah rusak begitu. Jadi sangat tidak layak dan tidak bisa diperbaiki lagi begitu. Jadi untuk sarung atau surunainya ini itu dari kayu cendana. Nah, ini wangi. Kalau untuk bahan dari pakaiannya ini ialah pakaian sepuh ya, pakaian lawas ya. Jadi saya manfaatkan. Jadi sebenarnya ini sebetulnya panjang, cuman di bagian bawah, terus di bagian bawah sini ada pecah. Dan sebelumnya itu untuk pakaian kerisnya ini ada paku, jadi pecah. Jadi tidak bisa diselamatkan begitu. Sangat tidak layak. Kalaupun misalnya diselamatkan, dijadikan pakaian keris, nanti akan banyak timbul tambalan seperti misalnya tambalan dari serbuk kayu. Jadi itu sangat tidak menarik. Jadi memang tidak bisa digunakan dan ini saya selamatkan. Yang mana ini saya yang di ujung bawah ini saya potong. Dan untuk sampirnya ini juga menggunakan dari bekas pakaian keris yang saya dapatkan begitu. Jadi ini kayu kemuning. Lihat ada bariknya. Nah, ada bariknya. Tetapi memang kalau untuk sampirnya sendiri pun memang tidak bisa diselamatkan lagi ya. Jadi ini saya untuk kerisnya kan keris Melayu, jadi sampirnya itu ada pada review sebelumnya, yang mana judulnya itu merestorasi pakaian keris di video-video sebelumnya. Jadi untuk sampirnya sebenarnya keluar dari kaidah dan sangat kecil sekali, dan untuk lubangnya ini tidak rapi. Jadi di bagian ujung kemarin ini untuk pakaian kerisnya di lubangnya ini sangat lebar, sangat tidak rapi. Jadi memang tidak bisa selamatkan. Jadi saya gunakan barang seadanya, bahan seadanya. Jadi saya manfaatkan untuk pakaian Lopah saya. Begitu. Nah, untuk lubangnya saya sesuaikan. Jadi sebenarnya begini ya, kalau untuk lubangnya ini memang sebagian sudah ada,
untuk bekas sisa daripada keris. Tetapi untuk seperti yang saya informasikan, untuk sampir sebelumnya memang kurang bagus ya, tetapi kayunya bagus. Tapi kalau untuk sampirnya bentuknya kurang bagus dan lubangnya tidak presisi, acak-adul lah begitu. Karena mungkin waktu dahulu dibuat dengan peralatan yang seadanya tanpa akurasi ya. Jadi ini sebagian saya tambal dengan serbuk kayu, itu agak nampak sisanya ya. Nah, jadi sebenarnya itu melebar lubangnya, dan untuk dijadikan pakaian lopah saya sesuaikan lagi, ditambal dengan serbuk kayu. Nah, kalau teliti yang di sebelah kanan itu ada nampaknya, tetapi tidak pala ya, jadi harus rapi. Walaupun ya agak sedikit nampak, tapi harus ya rapi lah. Daripada tidak terpakai, lebih baik direstorasi kembali menjadi pakaian lopah saya. Untuk bahannya bahan-bahan lawas ya, kayu lawas, kayu kemuning, dan pakaiannya ini dari surunannya dari kayu cendana wangi. Nah, ini kan kemarin saya potong di bawah ini, kemudian karena dia tentunya menjadi berlubang, ini jadi saya tambal juga dengan bekas pakaian kerisnya juga, jadi semacam tapaknya itu ya. Ini menggunakan surunai keris sebelumnya, yaitu kayu cendana juga saya tempelkan. Nah, kalau biasanya untuk lopah petawaran sendiri, ada yang dia ujungnya ini rata, ujung bawahnya ini rata saja. Ada yang miring seperti ini mengikuti bilah. Jadi ini saya rancang, saya desain mengikuti bilah, yang mana bilah tajam yang seperti sini ya. Jadi biasanya kalau untuk lopah petawaran itu bilah ujung bagian yang runcing itu meliuk, jadi saya ikuti miring ke atas kiri begitu. Jadi ya harus kreatif lah menggunakan barang seadanya. Baik, coba kita lepas dulu ya. Nah, ini sudah saya bersihkan kemarin, dari setelah saya review saya bersihkan. Pasir malelanya banyak ya, ada semacam pasir-pasir malela seperti itu, dan lipatan-lipatannya juga nampak. Baik, kita lihat. Jadi untuk bahannya bahan lawas. Jadi ini ke depan kalau ada rezeki lebih, ini akan saya lapis dengan perak lah. Tapi kalau tahu sendiri perak kan lumayan mahal, jadi ya dikumpuli terlebih dahulu pelan-pelan. Ataupun bisa juga langsung dipernis dengan menggunakan warna salak brown, itu bisa juga. Tapi untuk sementara nanti ini akan saya pernis saja terlebih dahulu, dan kalau misalnya memang ada rezeki ya saya lapisi perak. Baik, terima kasih sampai di sini video kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tombol loncengnya agar para penonton mengetahui update video saya yang terbaru, dan juga sebagai dukungan kepada saya untuk lebih bersemangat lagi dalam membuat konten, yaitu khususnya konten-konten pusaka Nusantara ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.